Dan saya gembira karena lalu di Gondang itu saya bertugas selama 12 tahun. Wah, itu tahun yang paling panjang saya bertugas itu ya. Ketika saya sudah bisa berjalan dan berdiri, saya mulai ikut membantu membangun gereja Gondang Winangun itu. Jadi setidak-tidaknya saya punya pengalaman bahwa saya meneteskan keringat saya itu untuk gereja Gondang Winangun. Karena lingkungan paroki itu sawah-sawahnya banyak ditanami tebu, dan terlebih ketika di pabrik Gondang itu giling, abu tebunya itu berterbangan sampai kemana-mana, dan akhirnya memang saya harus bersahabat dengan abu tebu itu. Terkesan nyaman tinggal di Gondang itu, nyaman, enak, umatnya juga mudah untuk diajak berpartisipasi. Orang muda pada waktu itu juga bagus sekali, jadi saya merasa nyaman tinggal di Gondang itu. Saya merasa Gondang meskipun dengan keterbatasan finansial atau kemampuan yang lain begitu hidup, dan itu yang saya suka dari paroki Gondang dan umatnya yang begitu hebat. Saya masih ingat teriakan ibu-ibu yang luar biasa, umat yang hadir itu luar biasa, membawa saya itu luar biasa sekali. Sekali lagi penerimaan bagi saya, penerimaan umat Gondang top tenan. Di tempat ini yang khas itu ketika misalkan merayakan Ekaristi, ujub atau peringatan orang yang meninggal, biasanya akan bertemu dengan orang-orang yang sama karena mereka berasal dari kekerabatan yang sama. Di Gondang sebagai paroki yang berlindung di Yusuf Pekerja, semangat kerja dari umat Gondang ini luar biasa. Tonggak sejarah berdirinya paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun dimulai dari terbelinya sebidang tanah dan bangunan yang ada di Desa Minggiran, Palawian, Jogonalan, Klaten. Dari bangunan yang berbentuk joglo inilah umat di Gondang mulai ada pergerakan untuk menjadi paroki. Pada tahun 1964, bangunan joglo tersebut diberkati, sehingga mulai saat itu sudah ada kegiatan peribadatan di wilayah ini. Pada tahun 1969 sampai 1970, joglo yang ada di tanah ini diperbaiki, direnovasi, dan menjadi layak untuk peribadatan. Dan akhirnya pada tahun 1973 berdirilah stasi Gondang dengan pelindung Santo Yusuf Juru Karyo. Mengapa Santo Yusuf Juru Karyo dipilih pada saat itu? Karena sebagian umat di Gondang pada saat itu adalah merupakan pekerja pabrik gula Gondang Winangun, sehingga menjadi relevan hingga saat ini. Dan pada akhirnya pada tahun 1998 keinginan untuk menjadi paroki itu mendapat lampu hijau dari Monsinyur Ignatius Suharyo selaku Uskup Keuskupan Agung Semarang. Pada saat ada audensi setelah penerimaan Krisma di Gondang, itu menyatakan bahwa Gondang boleh menjadi paroki. Oleh karena itu umat Gondang semakin grengseng untuk menyiapkan, dan tahun berganti tahun 2000, 2001, 2002, 2003, dan pada akhirnya di Januari 2003 umat Gondang sudah mulai membangun gereja yang baru dan diresmikan bulan November 2003 dengan bangunan yang seperti yang kita pakai sekarang ini. Saya Romo Robertus Hardianto PR, diutus oleh Bapak Uskup Agung Semarang bertugas di paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun ini pada bulan Agustus di tahun 2021. Waktu itu sedang atau masih suasana COVID, jadi ada banyak pembatasan-pembatasan.
Jadi saya ini sudah tahun kelima di Paroki Gondang Winangun ini. Diberlakukannya pedoman dasar Dewan Pastoral Paroki yang baru dari Keuskupan Agung Semarang di tahun 2020, kami juga kemudian menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan pastoral paroki yang disahkan oleh Bapak Uskup Agung Semarang pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Dengan adanya pedoman pelaksanaan ini, kami dipermudah untuk pedoman-pedoman dan pelaksanaan pelayanan pastoral. Ya, misi paroki dan visi paroki tentu adalah visi dan misi keuskupan, hanya memang ada gagasannya, yaitu meneladan Santo Yusuf Pekerja untuk diimplementasikan dalam kehidupan beriman umat. Nanti mengenai implementasi Romo Fitri akan menyampaikan gitu. Dan Santo Yusuf ternyata meski kisahnya sedikit, tetapi maknanya banyak. Bagaimana hidup bahagia karena mendalam, meleh dan sumarah. Kedalaman hati dimiliki, maka orang bahagia meskipun ya uripe kedarang-darang seperti Santo Yusuf. Kemudian bagaimana menginspirasi lewat kerja nyata. Menginspirasi bukan soal kata-kata indah, bukan kata-kata hari ini apa, tapi kerja hari ini apa. Bidang liturgi Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun berperan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan perayaan iman umat agar berlangsung dengan tertib, hikmat, dan penuh makna. Melalui pelayanan liturgi, umat diajak untuk semakin aktif, sadar, dan terlibat dalam kehidupan menggereja, sehingga perayaan iman menjadi sumber kekuatan rohani yang mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat pelayanan di tengah masyarakat, serta pewartaan kabar sukacita dari Allah untuk sesama yang kita jumpai. Dari bidang pewartaan dan evangelisasi, kami menjalankan pendidikan iman dan katekese, serta mengembangkan semangat misioner bagi seluruh umat dan formasio iman berjenjang dan berkelanjutan. Kami juga mengembangkan kemampuan dan keterampilan berkatekese bagi para pendampingan iman. Bidang pewartaan melayani dan membuka selebar-lebarnya untuk para katekumen yang ingin menerima sakramen inisiasi, khususnya yang ingin dibaptis, serta pendampingan intens untuk calon komini pertama. Dan kami memastikan tersedianya sarana dan prasarana penunjang pengembangan iman. Di bawah naungan Santo Yusuf Pekerja, Paroki Gondang Winangun dipanggil untuk mewujudkan iman yang bekerja. Dalam bingkai arah dasar Keuskupan Agung Semarang 2026 sampai dengan 2030, kami berkomitmen mengelola pengembalaan masyarakat melalui sinergi 8 tim pelayanan demi terwujudnya umat yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Timbel PSE Pengembangan Sosial Ekonomi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Kita mendukung pengembangan UMKM sehingga ekonomi umat semakin meningkat. Timbel BKSJ berkat Santo Yusuf mengelola sistem jaminan sosial berbasis solidaritas. Gereja hadir ketika umat sakit maupun umat ada yang meninggal, merasakan kehadiran gereja sebagai keluarga yang menopang. Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun yang mempunyai 7 wilayah dan 29 lingkungan, dalam tata pengembalaan, para ketua lingkungan dan wilayah tersebut dikoordinir oleh koordinator ketua wilayah. Selaku koordinator ketua wilayah, setiap bulan mengadakan pertemuan rutin dengan Dewan Pelayanan Pastoral Paroki Harian yang dilaksanakan setiap Jumat pertama setelah rapat
Dewan Pelayanan Pastoral Paroki Harian. Di mana pertemuan tersebut kita laksanakan dengan berkeliling ke rumah-rumah ketua lingkungan dan wilayah dengan tujuan untuk keakraban dan saling mengenal antar personil dan juga keluarga. Sebuah paroki yang hidup tidak hanya bergerak dengan niat baik, tetapi juga dengan langkah yang terarah. Inilah komitmen bidang Litbang. Kami bergerak sebagai pendukung menyediakan data yang valid, rapi, dan teranalisis dengan benar untuk seluruh bidang pelayanan. Data ini menjadi kompas agar setiap program tepat sasaran. Lebih dari sekedar angka, analisis data ini kami arahkan untuk pengembangan sumber daya manusia. Kami memetakan potensi, talenta, dan kebutuhan umat sehingga paroki dapat mengkader serta menempatkan setiap pribadi pada pelayanan yang sesuai dengan karismanya. Bidang paguyuban persaudaraan terdiri dari TPKP, Ibu Paroki, dan tim kesenian. TPKP terdiri dari KPHB, Katekese Persiapan Hidup Berkeluarga, di mana ada 2 romo yang mendampingi kami dan 11 pasutri. Pelaksanaan KPHB Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian FCC, Family Care Center, di mana untuk menjalin keluarga-keluarga yang utuh dan penuh perhatian. KKDP, Kunjungan Keluarga Dewan Paroki, di mana kami mengadakan kunjungan ini selama kurang lebih 2 tahun dengan kunjungan sebanyak 1092 keluarga. Kemudian pelaksanaan hari ulang tahun perkawinan, di mana pelaksanaannya setiap bulan. Ibu Paroki, bersama pengurus Ibu Paroki yang hebat, para Ibu Paroki berkumpul di tiap minggu kedua untuk mengadakan doa bersama. Bidang rumah tangga menangani pelayanan rumah tangga baik di pastoran, gereja maupun wilayah yang ada kapelnya. Di bidang rumah tangga dibantu 5 tim pelayanan yang masing-masing punya pekerjaan pelayanan sendiri, tapi bisa dikerjakan saling membantu. Tugas utama kami sebagai bendahara paroki adalah memastikan setiap transaksi keuangan paroki dan juga mencatatnya dalam program komputer akuntansi atau disebut dengan KAP yang disarankan oleh Keuskupan Agung Semarang. Dan juga kami menyajikan setiap transaksi tersebut dalam laporan keuangan yang akan dilaporkan atau disubmit setiap tanggal 10 di bulan berikutnya. Selain itu, kami juga bertugas untuk mengelola dana keuangan paroki, baik penerimaan maupun pengeluarannya, berdasarkan RSPDP atau Rencana Sumber dan Pemanfaatan Dana Paroki yang sudah kami susun dan sudah disetujui oleh Bapak Uskup. Semua aset Paroki Santo Yusuf Pekerjaan Gondang Winangun sudah terdaftar di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Klaten sesuai peruntukannya. Sebagai Sekretaris Dewan Paroki di Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun, tugas utama yang diemban adalah menjadi penggerak administrasi, penjaga komunikasi, sekaligus penghubung pelayanan antar bidang dalam kehidupan pastoral paroki.